Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan menyampaikan amalan-amalan di bulan puasa yang penuh berkah ini. Seperti yang kita ketahui, bulan puasa atau bulan suci Ramadan merupakan Sayyidus Syuhuri, yaitu pemimpin atau penguasanya bulan-bulan di tahun Hijriah, yang mana di dalamnya terdapat kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amalan-amalan sholihat secara maksimal. Di antara amalan-amalan tersebut ialah yang pertama, puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat, yang mana ia wajib dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Apakah teman-teman sudah tahu apa artinya puasa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Puasa secara bahasa merupakan al-imsaku, dan secara syara insakun an muftiratin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu selama siang hari, yang mana siang hari ini dapat dilaksanakan puasa dalam artian mengecualikan 2 hari raya, ayamut tasyrik wa ayamus syak. Terdapat 4 syarat wajib puasa. Islam, berakal, balik, dan mampu melaksanakannya. Begitu juga fardu-fardunya puasa terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama, niat di dalam hati. Tata cara niat suatu ibadah disesuaikan dengan ibadah yang akan dilaksanakan. Dalam puasa, ada 2 klasifikasi yang harus terpenuhi. Yang pertama, qasdul fi'li, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua, at-ta'yin. At-ta'yin merupakan penentuan niat seperti puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat dan lain-lain. Sementara itu, untuk menyempurnakan niat ini bisa menambahkan jenis ibadah yang dilakukan, seperti ibadah sunnah atau fardu, dan juga menegaskan bahwa ibadah ini hanya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal niat puasa, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hari-hari Ramadan itu merupakan ibadah tersendiri, sehingga tidak ada ikatan antara hari sebelumnya dan setelahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan niat hari per hari itu sendiri. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa niat puasa cukup dilaksanakan pada malam hari pertama, yaitu diniatkan pada keseluruhan bulan hari Ramadan. Fardu yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum secara sengaja. Baik yang ia minum atau ia makan adalah sesuatu yang kecil, sehingga apabila orang yang berpuasa itu makan dan minum karena ia lupa atau tidak tahu sebab ia mu'alaf atau jauh dari ulama, maka puasanya tidak batal. Kemudian fardu yang ketiga, menahan diri dari jima yang disengaja. Apabila orang yang berpuasa melaksanakan jima secara tidak sengaja, baik karena lupa atau tidak tahu, maka hukumnya seperti makan dan minum secara tidak sengaja. Dan fardu yang keempat yaitu menahan diri dari muntah secara sengaja. Sehingga apabila orang yang berpuasa muntah secara terpaksa, maka puasanya tidaklah batal. Amalan yang kedua ialah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan amalan yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam hari setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Sholat ini merupakan ibadah untuk menghidupkan malam-malam bulan puasa, yang mana keutamaannya berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat tarawih seraya beriman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Adapun hukum sholat tarawih itu sunnah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, melaksanakannya secara jamaah hukumnya ialah sunnah kifayah, sehingga ketika ia melakukannya secara sendiri-sendiri, maka itu bukanlah suatu masalah. Kemudian, menurut pendapat jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jumlah rakaat pada sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Sebagaimana hal ini dilaksanakan oleh umat Islam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amalan yang ketiga ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan saat di mana Al-Quran diturunkan, yaitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Surat Al-Qadar ayat 1. Selain Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Quran, bulan ini juga menjadi waktu di mana Rasulullah rutin bertadarus kepada malaikat Jibril. Di bulan ini pula, Rasulullah semakin gencar membaca Al-Quran dibandingkan malam-malam bulan lainnya. Sebagaimana para sahabat dan ulama mengistimewakan bulan Ramadan dengan fokus lebih banyak membaca Al-Quran. Amalan yang keempat, sedekah. Sedekah dianjurkan di setiap waktu manakala kita memiliki kelapangan baik berupa pikiran, tenaga, maupun harta. Sedekah akan lebih dianjurkan dan memiliki nilai keistimewaan ketika bulan Ramadan tiba. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Anasin qila ya Rasulullah ayu sedaqatin afdal, qala sedaqatun fi Ramadan. Yang memiliki arti dari Anas radhiyallahu anhu dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang lebih utama? Rasulullah pun menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Ada tradisi menarik di kalangan masyarakat Mesir. Mereka dalam 1 tahun sibuk untuk menabung, yang mana akan dialokasikan pada saat bulan Ramadan tiba. Ketika bulan Ramadan tiba, mereka berlomba-lomba untuk melakukan sedekah, yaitu dengan memberikan hidangan buka puasa kepada masyarakat umum atau yang biasa kita sebut sebagai Maidatul Rahman. Amalan yang kelima ialah i'tikaf. Salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man ya'takafa ma'i falya'takifil ashral awakhir." Dan siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka beriktikaflah pada 10 akhir bulan Ramadan. Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran memperbanyak i'tikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan, di mana hari ini merupakan momen paling potensial untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang tercatat pada kitab Fathul Qorib. Namun demikian, tidak ada salahnya ketika melakukan i'tikaf pada awal-awal bulan Ramadan ataupun tengah-tengahnya. I'tikaf sendiri itu bukanlah berdiam diri di dalam masjid tanpa melakukan apapun. Di dalamnya kita harus melakukan niat yang mana dibarengi dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Syarat i'tikaf itu ada 3. Yang pertama, muslim. Maka bagi non-muslim tidaklah sah untuk melakukan i'tikaf. Yang kedua, berakal. Dan yang ketiga, suci dari hadas. Rukun i'tikaf itu terdiri dari yang pertama, melakukan niat baik itu i'tikaf sunnah atau i'tikaf nazar. Jadi,
Apabila muslim melakukan nadar untuk beriktikaf, maka ia wajib melakukannya dan niat iktikaf untuk menunaikan nadarnya. Dan yang kedua, berdiam diri di dalam masjid kadarnya disesuaikan dengan keinginan mu'takif atau orang yang beriktikaf. Sekian, itu tadi adalah amalan-amalan wajib dan sunnah yang ada di bulan Ramadan penuh berkah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.